Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga bisa mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan dengan penuh semangat dan juga jaya hati. Hari ini kembali lagi bersama Ibu Putri yang Kafia dan Mati. Ibu akan memberikan pembelajaran pada kelas 5, tema 3, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 1 dan juga pembelajaran 2. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita bisa fokus dan juga mudah menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Hari ini baiklah, silakan menyimak penjelasan yang akan Ibu sampaikan. Silakan. Belajar daring kelas 5 SD. Lanjut. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah dengan mengamati gambar iklan yang disajikan, siswa mampu mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak. Yang kedua, dengan menuliskan hasil pengamatan terhadap iklan media cetak dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu melaporkan hasil pengamatannya. Yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan. Yang keempat, dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan juga fungsinya. Amatilah gambar yang ada di depan kamera kalian. Di situ ada gambar apa? Ya betul, di situ ada gambar sayur dan juga buah-buahan. Apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar tersebut, yaitu buah dan sayur? Wah, kalau iya, bagus sekali dan juga teruskan kebiasaanmu dalam mengkonsumsi buah dan sayur. Jika belum mulai mengkonsumsi buah dan sayur, ayo belajar mulai sekarang untuk mengkonsumsi buah dan sayur. Karena buah dan sayur adalah makanan sehat yang baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Salah satunya adalah untuk menjaga kesehatan organ pencernaan. Untuk lebih jelasnya, dapat kalian baca pada buku tematik halaman 3. Oke. Biasanya kita mengenal jenis bahan makanan dan juga dari promosi yang disajikan dalam bentuk iklan. Namun sebelum itu, tahu nggak sih kalian apa itu iklan? Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berfungsi untuk membujuk masyarakat agar tertarik dengan barang atau jasa yang kita tawarkan. Iklan biasanya dipasang di tempat umum dengan menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan juga menarik. Iklan juga menggunakan gambar yang sesuai dengan isi iklan. Jadi antara kalimat dan juga gambarnya harus bersambung atau sesuai. Oke. Selanjutnya, media penyampaian iklan. Media penyampaian iklan dibagi menjadi dua, yaitu media cetak dan juga media elektronik. Yang mana media cetak ini terdiri dari surat kabar dan juga majalah. Sedangkan media elektronik dibagi menjadi radio dan juga televisi. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan juga gambar yang sesuai dengan tujuan iklan itu tersebut. Kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti yang terdapat dalam iklan tersebut. Dapat kalian lihat di sini ada 3 iklan. Yang ketiganya membahas mengenai sayur dan juga buah-buahan yang baik untuk kesehatan. Mari kita identifikasi pada iklan yang pertama. Iklan yang pertama berisi gambar buah-buahan yang ada tulisannya makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan juga awet muda.
Kira-kira kata kunci dari iklan di samping adalah hidup sehat dan awet muda. Sedangkan tujuan dari iklan di samping adalah mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi agar hidup sehat dan juga awet muda. Jadi antara kalimat dengan gambar yang ada pada iklan harus sesuai dan juga saling berhubungan. Untuk iklan nomor 2 dan juga nomor 3, silakan kalian cari kata kunci dan juga tujuan dari iklannya tersebut. Oke, kita lanjut. Tahu gak sih itu hewan apa? Ya betul, itu adalah sapi. Untuk menghasilkan susu yang dikonsumsi oleh sapi harus baik dan juga bergizi. Namun apakah kamu tahu jenis makanan yang biasanya dimakan oleh sapi? Ya betul, yaitu rumput. Tapi apakah kamu tahu bagaimana sapi mencerna makanan tersebut? Bagaimana prosesnya? Karena sapi ini adalah hewan yang spesial dalam mencerna makanannya dibanding dengan hewan-hewan yang lain. Marilah kita belajar tentang bagaimana proses pencernaan makanan pada sapi atau hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, domba, kambing, dan juga kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan dengan pencernaan hewan lainnya. Karena pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Baiklah, marilah kita belajar tentang proses pencernaan pada sapi. Karena lambung sapi atau proses pencernaan pada sapi itu berbeda dengan manusia. Ukuran lambung sapi jauh lebih besar daripada manusia. Marilah kita pelajari proses pencernaan sapi. Proses pencernaan pada sapi. Hal ini diawali dengan sapi memakan rumput, lalu rumput tersebut masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut sapi terdapat gigi, lidah, dan saliva. Penjelasan mengenai gigi, lidah, dan saliva dapat kalian baca pada buku tematik halaman 7. Selanjutnya, rumput yang dimakan oleh sapi masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan adalah saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan tersebut dari esofagus langsung masuk ke rumen atau perut besar, yaitu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan juga dikunyah kembali atau dengan kata lain memamah biak. Disinilah proses makan atau mengunyah kembali untuk kedua kalinya yang dilakukan sapi pada saat istirahat. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan tersebut langsung masuk ke dalam retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersamaan dengan makanan, sehingga tidak ada benda-benda asing yang masuk ke dalam omasum atau perut kita. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Yang selanjutnya, makanan tersebut akan masuk ke dalam obamasum. Obamasum juga disebut dengan lambung sebenarnya, karena di dalam obamasum ini
makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh obamasum. Terus itu berlanjut dengan usus, yang mana di dalam usus terjadi proses penyerapan dan fermentasi. Panjang usus sapi dewasa mencapai 40 meter. Setelah makanan diserap fesesnya, maka akan keluar melalui anus. Ini adalah proses pencernaan pada sapi, yang juga termasuk hewan ruminansia. Untuk lebih jelasnya, ini adalah alur pencernaan pada hewan ruminansia, yang awalnya diawali dengan mulut, berlanjut ke esofagus atau saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung, berlanjut ke rumen atau perut besar, berlanjut ke mulut atau memamah biak, yang mana di dalam proses ini terjadi pengunyahan atau memakan kembali untuk yang kedua kalinya. Terus berlanjut ke retikulum atau perut jala. Setelah itu berlanjut ke omasum atau perut kitab, berlanjut ke obamasum atau perut masam, berlanjut ke usus, dan berakhir di anus. Oke. Tugas kalian adalah bersama dengan orang tua kalian, gambarlah hewan sapi seperti gambar di bawah ini. Gambarlah menggunakan kertas gambar ukuran A3. Buatlah gambar sebaik mungkin, kemudian lengkapi gambar tersebut dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama, memberi nama setiap bagian organ pencernaan pada hewan sapi. Yang kedua, memberi tanda panah, utamakan menggunakan warna merah ya, untuk menggambar perjalanan makanan pada sistem pencernaan sapi. Yang ketiga, warnai gambarmu sebaik dan semenarik mungkin. Setelah itu, juga carilah informasi tentang organ pencernaan hewan selain sapi. Kalau bisa sih burung ya, karena perintah selanjutnya adalah kalian harus membandingkan apakah organ pencernaan sapi itu berbeda dengan organ pencernaan burung. Tetapi jika kalian memilih hewan selain sapi juga tidak apa-apa. Jadi pada perintah selanjutnya kalian bisa membandingkan dengan organ pencernaan hewan yang kalian pilih. Setelah itu, tuliskan dan juga gambarkan informasi yang kamu peroleh dalam buku latihanmu. Oke. Kita lanjut ke pembelajaran yang kedua. Oke. Tujuan pembelajaran yang kedua ini adalah dengan mengamati iklan media cetak, siswa mampu mengenal dan menyebutkan unsur-unsur iklan. Yang kedua, dengan menggali informasi dan dari teks bacaan, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pencernaan pada manusia. Yang ketiga, dengan membuat bagan dan model, siswa mampu membedakan organ pencernaan hewan dan juga manusia. Yang keempat, dengan menyimak penjelasan dan juga mencermati teks informasi, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan juga minor. Yang kelima, dengan menyanyi dan mengiringi nyanyian dengan alat musik, siswa mampu bermain alat musik. Oke. Mampu bermain alat musik sederhana. Maaf, itu kepotong. Oke, kita lanjut. Oke. Perhatikan iklan berikut. Silakan kalian identifikasi di dalam iklan itu ada apa aja sih? Ya, iklan itu berisi seorang anak yang memegang segelas air. Dan terdapat tulisan di bawahnya, pentingnya air untuk kita. Dan di bawahnya juga terdapat tulisan, tubuh membutuhkan 2-2,5 liter atau setara dengan 8-10 gelas air per hari dengan kriteria ciri air yang sehat yaitu jernih, tidak berbau dan juga tidak berasa. Dapat kalian identifikasi ya, kira-kira ini iklannya ini membahas tentang apa, dan juga kata kunci dari iklannya ini apa, dan tujuan iklannya ini untuk apa. Oke, kata kunci dari iklan di samping adalah pentingnya air untuk kita atau kita yang meminumnya. Terus tujuan iklan tersebut adalah menjelaskan juga mengajak orang-orang untuk ikut
meminum air karena air itu penting bagi tubuh kita. Seperti itu. Mengapa demikian? Karena fungsi dari iklan itu adalah untuk mempromosikan sesuatu, baik itu barang ataupun jasa. Iklan dibuat semenarik mungkin dengan menampilkan kata kunci dan gambar yang menarik sesuai dengan isi iklan. Ini kembali ke pembelajaran satu tadi ya, yaitu isi iklan atau kalimatnya dan juga gambarnya harus saling berhubungan. Dan juga pada iklan menggunakan kalimat persuasif atau kalimat yang bersifat mengajak. Hal tersebut bertujuan untuk menarik minat pembaca akan maksud dan keinginan yang ingin disampaikan dalam suatu iklan tersebut. Ciri-ciri kalimat persuasif. Yang pertama adalah ciri-ciri kalimat persuasif. Yang pertama adalah bersifat mengajak. Yang kedua, biasanya menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo dan marilah. Yang ketiga, ditulis secara menarik karena ini iklan, jadi harus menarik. Yang keempat, dapat diberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Ini lebih seperti iklan dalam televisi atau radio seperti itu ya, karena ada rima atau nadanya. Lanjut. Unsur-unsur iklan, yaitu ada 4. Isi iklan, sasaran iklan, kata kunci dan juga maksud dari gambar tersebut. Isi iklan berisi isi iklan sesuai dengan hal yang ingin disampaikan. Sasaran iklan yaitu kepada siapa iklan ini ditunjukkan. Kata kunci yaitu kata yang menjadi tema iklan tersebut atau secara garis besar iklan ini itu membahas tentang apa sih? Lalu maksud gambar. Gambar tersebut memiliki makna untuk menyampaikan isi iklan. Jadi selain ada gambar juga ada kata kunci yang kata kunci itu membahas sebagian besar isi dari iklan tersebut. Oke. Perhatikanlah iklan berikut. Di situ ada iklan, ayo sebelum jam 9 sarapan sehat, makan dan minum yang aman dan juga bergizi. Untuk memenuhi 15-30% dari kebutuhan gizi harian. Nah, kira-kira apa kata kunci dari iklan di samping? Dan juga bertutur tentang apa sih iklan di samping? Kepada siapa iklan ditunjukkan? Dan apa makna dari gambar yang ditampilkan pada iklan di samping? Oke. Kata kunci dari iklan di samping adalah sarapan sehat. Jadi jika kalian menjawab sarapan sehat berarti benar. Terus bertutur tentang apa iklan di samping? Yaitu ajakan sarapan sehat sebelum jam 9. Kepada siapa iklan ditunjukkan? Yaitu seluruh masyarakat. Apa makna dari gambar yang ditampilkan pada iklan di samping? Yaitu makna dari gambar adalah mengenai makanan yang biasanya dimakan saat sarapan pagi. Lanjut. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan dan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi. Komponen penyusun sel dalam jaringan serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar, pada saat kita makan kan pastinya dalam bentuk kasar itu walaupun sudah dikunyah itu tubuh kita itu masih kasar. Oleh karena itu tubuh melakukan pencernaan agar makanan tersebut berubah menjadi bentuknya lebih halus dengan bantuan gigi dan juga enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak segera dikeluarkan. Oke. Pencernaan pada manusia dibagi menjadi 2, yaitu secara mekanis dan juga secara kimiawi. Secara mekanis yaitu dengan melibatkan alat pencernaan yang terjadi di dalam mulut dan juga lambung. Sedangkan pencernaan secara kimiawi melibatkan enzim-enzim pencernaan yang terjadi di mulut, lambung dan juga usus.
Perhatikan gambar di samping. Itu adalah gambar proses pencernaan pada manusia yang diawali dengan mulut. Yang bisa kalian lihat ada tandanya ini, terus ada kerongkongan, lambung, usus halus yang berwarna merah, terus ada usus besar dan juga anus. Yang Ibu sampaikan, Ibu juga mempunyai cara cepat untuk bisa menghafal organ pencernaan pada manusia, yaitu mu, kelu, anus. Yang mana mu itu mulut, ke itu kerongkongan, l itu lambung, u itu usus ada 2, usus halus dan juga usus kasar, dan juga anus. Mu, kelu, anus. Mulut, kerongkongan, lambung, usus, anus. Ingat ususnya ada 2, usus halus dan juga usus besar. Ibu sampaikan secara ringkas mengenai proses pencernaan pada manusia yang diawali dengan mulut, yang mana makanan masuk ke dalam mulut dan dikunyah oleh gigi. Setelah itu halus dan masuk ke dalam kerongkongan. Setelah itu dalam kerongkongan, ingat kerongkongan adalah penghubung antara mulut dengan lambung. Lambungnya dapat kalian lihat panahnya, yaitu di bawahnya kerongkongan yang warnanya agak oranye. Setelah itu di lambung, setelah melewati kerongkongan, makanan masuk ke lambung ya. Di dalam lambung terjadi proses pemecahan makanan dan zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang terdapat pada lambung. Jadi di dalam lambung ada beberapa enzim-enzim yang membantu untuk memecah makanan. Setelah itu berlanjut ke dalam usus halus. Usus halus warnanya itu di tengah-tengah itu ya, warnanya seperti merah itu. Yang mana di dalam usus halus terjadi proses penyerapan sari-sari makanan dan berlanjut ke dalam usus besar. Di usus besar untuk menyerap air dan sisa makanan dan juga kotoran yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh keluar melalui anus. Jadi di dalam usus besar itu hanya berupa kotoran yang udah kehabisan air dan menunggu untuk dikeluarkan melalui anus, seperti itu. Atau lebih jelasnya, Ibu punya urutan sistem pencernaan pada manusia. Yang diawali dengan makanan masuk melalui mulut, makanan ditelan masuk ke kerongkongan, makanan masuk ke lambung untuk dicerna dengan bantuan enzim, makanan yang telah halus masuk ke usus halus untuk penyerapan sari-sari makanan. Setelah itu, makanan menuju usus besar untuk penyerapan air, dan yang akhirnya sisa makanan keluar melalui anus. Ini secara sederhana ya, dapat dipahami ya. Nah, anak. Oke, kita berlanjut. Ini ada tugas. Tugas kalian adalah membuat poster sistem pencernaan manusia. Yang pertama adalah bersama dengan orang tuamu, buatlah poster tentang sistem pencernaan manusia. Yang mana setiap organ dalam sistem pencernaan dibuat dengan warna yang berbeda agar mudah dimengerti. Contohnya seperti gambar di samping yang bisa kalian lihat ini, ya. Itu adalah contoh poster sistem pencernaan manusia. Yang kedua, sebelumnya kalian harus mencari informasi dari buku teks lainnya atau bertanya kepada guru atau orang tua atau saudara kalian, atau bisa mencari di internet mengenai fungsi dari masing-masing organ dalam sistem pencernaan manusia. Tulislah serapih mungkin dengan menggunakan huruf yang cukup besar sehingga dapat dibaca dari jarak yang cukup jauh. Seperti itu. Tugas ini mudah ya, kalian harus dikerjakan bersama orang tua. Ibu tunggu pengerjaannya. Oke, lanjut. Apakah kalian suka bernyanyi? Pastikan ya kalian suka bernyanyi atau bersenandung gitu ya. Bernyanyi akan lebih menarik apabila diiringi oleh alat musik.
alat musik, nggak harus alat musik yang kompleks kayak drum, gitar, dan lain sebagainya. Kita bisa menggunakan alat musik sederhana atau benda-benda dari sekitar kita untuk membuat alat musik. Contohnya pada gambar di samping kanan itu ada seorang laki-laki membawa drum atau galon isi air yang bisa digunakan sebagai alat musik. Ini adalah lagu Mars Hidup Sehat. Mari kita menyanyikan lagu Mars Hidup Sehat bersama-sama. Marilah kita menyanyikan lagu Mars Hidup Sehat secara bersama-sama. Oke. Ada yang lebih berharga dari nikmat hidup sehat. Sehat rohani, sehat jasmani, kunci hidup bahagia. Meski kaya terhormat mulia, tapi pasti menderita. Jika penyakit musuh utama selalu menggoda, bina hidup sehat diri dan keluarga, bina lingkungan sehat, masyarakat sentosa. Hidup sehat modal utama bagi pembangunan semesta. Sehat sejahtera makmur merata berdasarkan Pancasila. Ada yang lebih berharga dari nikmat hidup sehat. Sehat rohani, sehat jasmani, kunci hidup bahagia. Meski kaya terhormat mulia, tapi pasti menderita. Jika penyakit musuh utama selalu menggoda, bina hidup sehat diri dan keluarga, bina lingkungan sehat, masyarakat sentosa. Hidup sehat modal utama bagi pembangunan semesta. Sehat sejahtera makmur merata berdasarkan Pancasila. Dalam lagu Mars Hidup Sehat yang telah kalian nyanyikan tadi saya bersama-sama, terdapat tangga nada tertentu. Tangga nada sendiri terbagi atas tangga nada mayor dan juga minor, yang mana keduanya memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Ciri-ciri lagu dengan tangga nada minor yang pertama adalah lagunya bersifat sedih. Yang kedua, terdengar kurang bersemangat. Yang ketiga, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. Contoh, lagu nasional atau lagu daerah yang menggunakan tangga nada minor, yaitu Bubui Bulan juga Gugur Bunga. Kedua lagu itu bersifat sedih dan juga kurang bersemangat karena kita seperti mengheningkan cipta ya tepat di lagu itu. Sedangkan ciri-ciri lagu dengan tangga nada mayor, ciri-cirinya yang pertama adalah lagunya bersifat riang gembira. Yang kedua, terdengar bersemangat. Umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do. Contoh lagu nasional atau lagu daerah yang menggunakan nada mayor adalah lagu Maju Tak Gentar dan juga Hari Merdeka. Lagu Mars Hidup Sehat memiliki tanda nada mayor karena lagunya bersifat riang gembira dan juga bersemangat. Oke, dari sini apakah ada yang tanyakan? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Dan apabila ada yang tanyakan bisa menghubungi ibu langsung atau bertanya ke Pak Udin. Oke. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa tetap belajar.